Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya untuk subscriber dunia hobi. Baik, pada hari ini seperti janji saya, melon kita sudah berumur kurang lebih 30 hari. 30 hari sudah fase generatif ya, sudah mulai muncul buah yang masih kecil-kecil, yang sangat membutuhkan perhatian kita. Baik rekan-rekan semuanya, pada hari ini saya coba akan videokan pemupukan bagian keempat, yaitu per masa peralihan dari masa vegetatif pertumbuhan ke masa generatif ataupun masa pembuahan. Baik, langsung saja apa saja yang harus kita berikan pada pupuk kita kali ini. Baik, langsung saja. Kalau saya pemupukan menu wajibnya adalah NPK Mutiara ya, NPK Mutiara wajib ya. Untuk dosis per 1000 batang dengan interval 7 hari sekali, ini saya pergunakan sebanyak 2 kilo untuk 1000 batang lebih. Nah, 1000 batang lebih dikit lah ya. Untuk cara penakarannya, untuk rekan-rekan semuanya sudah paham dengan air, dengan dibagi berapa untuk pengocoran ini biasanya berapa jerigen. Nah, itu diperlukan air untuk melarutkan ini berapa gayung, nanti terus dibagi biar rata ataupun adil. Baik, di masa generatif ini ada pupuk tambahan yaitu KNO 3 ya. Untuk kandungannya, untuk rekan-rekan semuanya sudah sangat memahami. Di antaranya yang paling besar adalah kalium ya, nitrogennya tetap ada, nitrat. Ini kalau musim hujan sebenarnya nitrat ini tidak boleh ya. Ini karena cepat memancing jamur. Cuman karena persentasenya cuman sedikit, ya nggak apa-apa lah kita pakai dari produk KNO. Baik, untuk menu wajib berikutnya yang selalu mendampingi si Mutiara ini adalah kalsium, kalsium fertil ya. Boleh rekan-rekan semuanya memakai kalsium dari merek dagang apapun. Kalau saya selama ini hanya memakai yang murah-murah saja. Ini untuk kalsium kandungannya rekan-rekan sendiri bisa lihat di bagian belakang ini cukup tinggi sekali. Nah, ini 98%, dan untuk bahan lainnya sangat kecil. Jadi boleh dikatakan ini hampir 100% ya, 98% kalsium. Oke, untuk rekan-rekan untuk takaran ini setiap untuk pengocoran ya, untuk pengocoran itu boleh dilarutkan setiap tanknya ini pakai 3 ataupun 4 sendok ya. Kalau yang ini tadi di sini kalau berdasarkan berdasarkan label di sini itu adalah 5 sampai 20 gram per liter air seperti itu ya. Tapi usahakan memakai dosis itu harus selalu di bawah maksimalnya. Misalkan 5 sampai 20, kita pakai 15. Begitu juga untuk yang kalsium. Kalau kalsium ini harus selalu di bawah yang dianjurkan ya. Makanya rekan-rekan harus punya namanya timbangan digital kecil. Baik rekan-rekan semuanya, di sini ada Ultradap ya, Ultradap. Ini tidak selalu dipakai ya. Jadi kita lihat dari batangnya, pohonnya bagaimana keadaannya. Jadi rekan-rekan begini ya, maksud saya. Jadi pupuk itu tidak baku dengan ini harus itu. Nah, seperti itu. Jangan terpengaruh oleh toko, produk ataupun orang lain. Kita harus sangat memahami pohon. Misalkan pohon ini terlalu kurang hijau, ya kita tambahkan bolehlah yang tinggi fosfat seperti itu. Nah, kalaupun untuk kebutuhan fosfat sudah cukup, ya nggak usah pakai fosfat lagi. Nah, seperti itu rekan-rekan semuanya. Baik, untuk berikutnya di masa
di masa generatif awal ini, di umur 30 ini, untuk pemupukan saya campurkan satu obat yang namanya nematisida untuk yang terakhir kalinya. Karena buah masih kecil nggak apa-apa kita pakai nematisida ataupun untuk perakaran ya, supaya akarnya sehat seperti itu. Jadi ini terakhir untuk pemakaian nematisida. Nah, nanti kalau buah sudah mulai besar, ini tidak dianjurkan untuk memakai nematisida karena buahnya akan mengandung sedikit ini terserap, walaupun tersaring tanaman sekian 0,sekian 0% masih terlarut ke dalam si buah melon. Baik, untuk fase-fase awal kemarin saya memakai Furadan sampai umur kurang lebih 18 hari, 21 hari itu saya memakai Furadan sebanyak 4 kali dengan interval waktu, jarak waktunya itu bisa kita lihat dari kondisi di lahan. Misalkan di bawah akar itu sudah ada bekas orong-orong apa-apa, nah kita berikan ini secukupnya. Oke, pada masa generatif ini kita barengkan dengan pupuk. Saya memakai untuk nematisidanya ini saya memakai produk dari Bayer berupa velum ya, berupa velum ataupun ya nematisida juga untuk perawatan akar. Selain untuk penyakit akar, dia untuk akar gada, untuk istilahnya untuk beberapa penyakit di dalam akar ya, disebabkan oleh hewan ataupun disebabkan faktor tanah ataupun faktor pupuk yang berlebih seperti itu, seperti akar gada dan segala macam lah. Saya kurang paham nama-namanya, yang penting kita pakai ini. Ini jika musim hujan perlu juga ya, paling tidak dalam satu siklus penanaman itu 1 kali harus memakai velum ya, 1 kali. Sebenarnya ini di fase awal ya, minimal di 5 HST itu sudah pakai ini 1 kali, minimal 1 kali ya. Tapi ini kemarin ini agak telat, saya untuk nematisida ini velumnya saya gunakan di fase generatif. Begitu teman-teman, rekan-rekan semuanya. Untuk pemupukan ataupun pengocoran usahakan pada sore hari, selalu sore hari, dan diusahakan pula setelah diadakan pengairan ya. Jadi misalkan nih kita airi tadi malam ya, terus sorenya kita pupuk. Nah, seperti itu untuk rekan-rekan. Jadi istilahnya si tanah ini sudah basah ya, sudah basah, untuk tanahnya sudah basah baru diadakan pemupukan. Jangan sampai tanah kering dipupuk ya. Baik rekan-rekan semuanya, untuk pengairan itu usahakan sore hari, jangan pagi ya. Kalau pagi kasihan nanti kalau tanah agak kering terus kita rendam pagi, itu kasihan, bisa namanya kaget juga, bisa seperti itu. Begitu juga pemupukan ya, itu kalau pendapat saya. Kalau untuk rekan-rekan silahkan seperti apa kebiasaannya, monggo. Kalau saya seperti itu. Demikian rekan-rekan untuk pemupukan di fase generatif awal ya. Untuk dosisnya ya diperkirakan saja. Jadi petani itu harus adil. Ketika ada tumbuhan yang kurang subur, yang lain sudah subur, ya kita tambahkan beberapa, diperbanyak sedikit. Nah seperti itu. Baik untuk rekan-rekan semuanya, terima kasih. Oh ya, tambahan satu lagi, saya selalu menambahkan dalam setiap pemupukan ini itu adalah pupuk organik bikinan sendiri. Nah, baik bagi rekan-rekan subscriber yang ingin tahu bagaimana cara membuatnya, itu silahkan komen di bagian 4 ke 11 ini ya. Silahkan komen, nanti kita akan coba buatkan larutan pupuk cair tersebut. Baik untuk pupuk cair juga untuk rolling ya. Misalkan di antara pemupukan pertama dan kedua, nanti di tengahnya kita kasih organik. Maksudnya apa? Tumbuhan ini biar tidak selalu makan yang namanya pupuk kimia.
Seperti itu, silahkan komen-komen, nanti kita akan bikinkan video untuk pembuatan pupuk organiknya. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Selamat siang, sukses selalu untuk semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.